membacakan lantunan Al-Quran. Semoga bisa menambah keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini, sharing session kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai sharing session pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Dan tak afdal rasanya kalau saya tidak mengucapkan salam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Magrin yang dirahmati oleh Allah, yang selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan sehat baik, dimanapun teman-teman berada pada malam hari ini, akhirnya kita bisa kembali berkumpul di sharing session by Magrin pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Dan tentunya pada malam hari ini ya teman-teman, kita akan sama-sama bermajelis ilmu gitu ya. Walaupun dilaksanakan secara online, semoga ini tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk mencari kebaikan dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau dan bisa berjumpa dengan beliau ya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Magrin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai sharing session kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membuka terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, tak lupa juga saya mau menyampaikan tata tertib yang harus teman-teman ikuti ya. Seperti biasa nih, kalau kita di Maghrib ini ada tata tertib yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama apa? Yang pertama teman-teman harus ikuti acara dengan baik, tertib, dan kondusif. Kemudian yang kedua teman-teman harus menjaga adab bermajelis saat berada dalam Zoom meeting ya. Kemudian yang ketiga teman-teman diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan serta menutup aurat ya. Kemudian yang keempat, teman-teman dilarang menyalakan rokok atau rokok elektronik, makan dan lain sebagainya selama acara berlangsung. Dan tak lupa juga nih buat teman-teman sahabat Magrin disiapin juga alat tulisnya ya. Alat tulisnya mau itu dari HP atau notebooknya atau buku jurnalnya untuk mencatat sharing session pada malam hari ini. Dan buat teman-teman juga yang mau ikut on cam ya, boleh banget nih. Kami persilahkan banget buat teman-teman buat dibuka kameranya ya, buat kelihatan nih wajah-wajah Masya Allahnya ya, wajah-wajah ahli surga, Masya Allah. Boleh banget. Tapi ingat, harus tetap menjaga auratnya ya, teman-teman. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing session gitu ya, dengan tema yang luar biasa, yaitu Tohoful. Tohoful ya, mengapa orang cerdas memilih untuk buta dan tuli. Menarik sekali kan, teman-teman? Seperti apa isinya nanti insya Allah akan dibahasnya. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, Kak Fadli. Baik, Masya Allah. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang A'la yang telah membuka kajian kita pada malam hari ini. Dan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah beberapa kali hadir di kajian malam di setiap kajian Maghrib mungkin sangat familiar dengan nama kami. Dan untuk teman-teman yang baru, perkenalkan nama saya Hairul Fadli, selaku moderator yang akan
mendampingi teman-teman. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani ada partner moderator saya yang masya Allah sangat luar biasa. Ada Kang. Oke, ya Alhamdulillah perkenalkan teman-teman, saya Akla Maulana Hafiz ya. Kalau Kang Kang Akla itu ya, karena lagi di Jawa Barat itu jadi pakai Kang gitu. Asal saya dari Banyumas teman-teman, Jawa Tengah, dan salam kenal pada malam hari ini. Senang banget bisa kembali ketemu sama teman-teman semuanya, Masya Allah. Oke, Kak Fadli, Alhamdulillah malam hari ini pemateri kita juga udah ikut Iya join nih, dong, Kak. masya Masya Allah. Allah. Yuk kita sapa-sapa dulu. Betul sekali. Oke, Bismillah. Assalamualaikum, Kak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Masya Allah. Allah, Gimana Alhamdulillah. kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Semoga Allah. kita semuanya saya juga diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Kak Alamin. Zulfikar malam hari ini udah siap buat sharing session bareng teman-teman di Maghrib, Kak? Insyaallah siap untuk ikut bersama teman-teman semuanya sebagai pemateri pada sesi kali ini. Oke, Masya Allah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zulfikar yang sudah mau menyempatkan waktunya di malam minggu ini, gitu ya, untuk berbagi ilmu bersama kita, Kak. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, Kak. Oke, baik Kak Zulfikar, kita izin ya untuk lanjut ke rangkaian selanjutnya terlebih dahulu. Ah, Oke, baik Baik Kak Fadli. teman-teman, uh, sebelum kita memulai agenda materi kajian kita pada malam hari ini, izin membacakan profil singkat dari narasumber. Nama lengkap beliau Zulfikar, dan beliau berasal atau berdomisili di Tanduk Kuantan, Kota Jalur Kuantan, Singingi, Riau, dan dan tanggal lahir beliau serta tahun lahirnya 4 Januari tahun 2004. Beliau saat ini masih berkuliah, dan untuk kesibukan saat ini beliau sebagai imam masjid, kerja, dan kuliah. Dan beliau memiliki moto hidup, setiap kesalahan yang diperbuat adalah bagian dari langkah untuk menjadi seorang yang bijaksana atau dewasa. Dan pencapaian beliau saat ini yaitu menghidupi diri sendiri tanpa membebani pada finansial orang tua. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita bisa dokumentasi kepada kakak operator. Jadi izin Kak Zulfikar, di sini kami ada gaya ciri khas sendiri yaitu huruf tiga terbalik atau atau huruf M, dan kepada kakak operator dipersilakan untuk mengambil dokumentasi pada malam hari ini. Oke. Boleh dibantu Kakak Operator? Boleh dibantu kakak operator? Kalau enggak saya izin ambil alih Kak Fadli, boleh ya? Ya, silakan silakan silakan. Oke, baik. Buat teman-teman yang mau ikut eh, dokumentasi pada malam hari, kami persilakan untuk on cam juga ya. Oke, sebelumnya 3 kali potret. Oke, 1, 2, 3. Oke, jangan lupa gaya M-nya, Kak. Oke, izin ya. 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, telah kita mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kang Ara yang telah mendokumentasikan serta mewakili kakak operator pada malam hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya apa tuh Kang Ara? Masya Allah. Oke, baik. Masya Allah, teman-teman, untuk sesi selanjutnya pada malam hari ini adalah sesi yang inti gitu ya, yaitu sharing session langsung bersama Kak Zulfikar nih pada malam hari ini dengan tema Tagoful, gitu ya. Mengapa orang cerdas memilih untuk buta dan tuli gitu. So buat teman-teman jangan lupa disiapkan kembali alat tulisnya, catatannya ya teman-teman, karena insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan langsung sharing session dari Kak Zulfikar
insya Allah akan sangat luar biasa dan pastinya akan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Zulfikar yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini, kami persilahkan untuk menyampaikan sharing sessionnya pada malam hari ini. Kepada Kak Zulfikar, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman kita, itu saudara kita Ta'ala Maulana dan Hairul Hafadli yang telah memimpin sesi kita pada malam hari ini. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Majelis Gerakan Ilmu Indonesia yang mana sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk dapat bergabung dalam rangka untuk pengembangan diri ya. Semoga teman-teman semuanya ya mengelola kegiatan ini dan termasuk semua teman-teman yang udah bergabung pada sesi kali ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang tadinya kita tidur dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk hidup kembali sebelum subuh sudah bangun untuk dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari kita, terutama ibadah. Karena rezeki yang paling tinggi itu adalah istiqomah di jalannya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, siapapun mencontohi manusia terbaik ini, pasti hidupnya akan tentram, damai, dan tenang. Karena memang tergambarkan dari kepribadian Rasulullah, yang mana apa yang beliau hadapi dengan berbagai keadaan, ya, situasi, itu kita bisa melihat dan membaca dari para ulama kita yang sudah menuliskan, menyampaikan kepada kita, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang sudah teman baca pada tema kali ini yaitu taghaful. Mengapa orang cerdas lebih memilih buta dan tuli? Taghaful ini artinya teman-teman itu, kalau kata simpelnya itu yaitu mengabaikan atau seni mengabaikan hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi kita di era sekarang itu seringkali lelahnya itu bukan karena banyak kegiatan, tidak. Mungkin teman-teman juga merasakan itu. Kalau kita lihat dari keseharian kita, itu tidak banyak kegiatan yang kita lakukan. Kita sering capeknya itu lelah karena memikirkan perkataan orang lain. Sering memikirkan bagaimana respon orang lain, bagaimana nanti ekspektasi orang lain. Seringkali kita beranggapan bahwa orang lain berekspektasi tinggi terhadap kita. Nah, sehingga kita itu merasa lelah, capek, ujung-ujungnya apa? Kita nggak produktivitas. Apa yang ingin kita lakukan itu tidak jadi dieksekusi itu. Jadi kita itu sering lelah karena memang terlalu over memikirkan perkataan orang lain, respon dari orang lain. Apalagi di era sekarang itu akses sangat mudah. Semua orang berhak untuk memberikan sebuah tanggapan ataupun respon dia di media sosial. Semua orang bisa berani untuk mengatakan apa saja.
Kalau kita lihat itu, orang lebih berani di media sosial dibanding di dunia nyata. Kita lihat orang yang mencaci para pemimpin, orang yang mencaci temannya, orang yang mencelah orang nggak dikenal, itu sangat berani di media sosial. Tapi ketika dihadapkan di dunia nyata, ketika bertemu, itu mereka nggak sanggup itu. Justru malah tertunduk. Nah, untuk diri kita pribadi, kita sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang akan membuat kita stres bila kita tidak menggunakan fitur tadi, yaitu buta dan tuli. Nah, jadi buta dan tuli ini sebagai metafora, teman-teman. Eh, Bukan berarti kita itu nggak peduli sama keadaan gitu. Kita tuh peduli sama keadaan. Misalnya kalau ada kezoliman, itu kita harus hadapi dengan bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk menghadapi kezaliman itu. Atau ada orang minta tolong, kita tolong gitu. Kita peduli. Nah, dimaksudkan taghaful di sini adalah itu lebih kepada urusan emosional kita, ego kita. Seperti misalnya ada ejekan ataupun hinaan orang yang menggibah kita gitu. Jadi taghaful itu lebih kepada mengontrol diri kita atau memaafkan orang lain terhadap apa yang eh, keburukan yang diberikan kepada kita. Kata Imam Ahmad bin Hambal, 9 dari per 10 berarti 90%. 90% akhlak yang baik itu ada pada taghaful. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu terhadap apa yang keburukan yang diberikan kepada kita. Nah, taghaful itu sendiri, teman-teman, itu sejalan dengan uh, apa namanya, teori apa ya? Teori stoikisme. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah stoikisme dari para filsuf ya. Ada seorang filsuf yang mengatakan bahwasanya yang namanya itu Marcus Aurelius. Dia mengatakan kita itu tidak dapat mengendalikan peristiwa di luar kendali kita. Nah, tapi kita punya kedaulatan, punya kendali terhadap pikiran kita, sikap kita, dan persepsi kita terhadap mereka. Orang bisa saja membuat kita itu untuk marah. Orang bisa saja membuat kita untuk berbuat keburukan terhadapnya. Nah, kita tidak bisa mengendalikan itu karena semua orang punya hak untuk memberikan sebuah respon, bersikap gitu, untuk berkata, untuk berucap. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Makanya ini juga dikatakan oleh Bang bahwasanya stoikisme itu adalah obat yang paling manjur untuk menghadapi kegilaan di era sekarang. Kalau kita pikir ya, lisan orang itu ya sepanjang lisannya saja, selagi tidak melakukan kontak fisik, merusak fisik kita, menzolimi kita dengan fisik, ya gitulah istilahnya. Ya lisan mereka itu sepanjang sepanjang lisannya saja, sepanjang perkataannya aja, itu tidak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Rasulullah saja itu dicela. Rasulullah itu dikatakan sebagai pendongeng, dukun, peramal gitu, dusta. Rasulullah yang maksum saja, yang bebas dari kesalahan, itu masih dicela. Jangan Rasulullah, Allah saja itu dicela oleh para Yahudi gitu, kaum Yahudi. Nah, bagaimana dengan kita yang serba kekurangan, serba kesalahan, maka harusnya tidak heran lagi ada orang yang mencaci kita, membuat apa namanya, melontarkan perkataan yang buruk terhadap kita itu. Kembali lagi nanti kepada diri kita sendiri gitu. Nah, mengapa orang cerdas itu memilih untuk buta dan tuli? Karena
orang orang yang betul-betul berpikir, orang yang beriman kepada hari akhir, tahu nanti ada pembalasan, dia tidak menghiraukan perkataan yang buruk dari orang lain. Dia cerdas, tahu energinya digunakan untuk apa. Kalau misalkan orang berbuat buruk terhadap diri kita, berkata kasar, mencelah diri kita, lalu energi kita muncul. Muncul energi, nah di situ kita berdaulat gitu. Punya kendali untuk diri kita. Apakah kita sama dengan orang tersebut dengan cara membalas perkataan yang buruk atau bersikap buruk? Nah, bila kita balas, maka kita sama saja dengan orang itu. Tapi bila kita meresponnya dengan sifat taghaful tadi yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama kita, maka kita akan diberikan kemuliaan dari oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kemudian yang kedua eh, tadi pertama itu orang cerdas itu energinya bisa dia batasi gitu. Mereka bisa memilah-milah energi untuk apa dia gunakan. Kemudian yang kedua menjaga hubungan sosial. Orang yang cerdas itu dia pura-pura tidak tahu dengan perkataan buruk atau kesalahan kecil dari teman atau keluarganya atau orang sekitarnya. Karena dia tahu itu cara untuk menjaga silaturahmi atau hubungan sesama manusia ataupun sesama sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, kenapa orang cerdas itu memilih untuk buta dan tuli? Karena mereka lebih fokus pada apa yang sudah dia rencanakan. Dia fokus produktivitasnya. Nah, dia fokus untuk berbuat kebaikan yang bisa menghasilkan. Maka dia akan eh, terhindar dari perkataan-perkataan buruk dari orang lain gitu. Nah, dia lebih fokus untuk produktivitas dan ibadah, bukan fokus pada gangguan. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mempraktekkan sifat tawakkul ini? Yang pertama, teman-teman, gunakan, saya mengistilahkan filter ya. Kita harus memfilter 3 lapis. Pertama, sebelum kita merespon perkataan orang, sikap orang, harusnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar gitu? Apakah ini benar? Kemudian yang kedua, apakah ini baik? Kemudian yang ketiga, apakah ini bermanfaat untuk saya? Jadi pertama, apakah ini benar? Kemudian yang kedua, apakah ini baik? Kemudian yang ketiga, apakah ini bermanfaat untuk kita sendiri? Nah, jika tidak, maka praktekkanlah tuli dan buta tadi. Kita pasang fitur kita, buta dan tuli. Ini konsepnya diberikan oleh Imam Ash-Sha'bi, dicontohkan oleh Imam Ash-Sha'bi yang ini mungkin sudah familiar ya perkataan beliau di telinga kita. Imam Ash-Sha'bi pernah kedatangan orang yang melapor bahwasanya ada seseorang yang menjelekkan dirinya, mengatakan keburukan tentang dirinya. Kemudian dipanggil orang ini, dikatakan bahwasanya apa kata Imam Ash-Sha'bi, kalau memang perkataan dia benar, bahwasanya keburukan itu ada pada diriku, semoga Allah mengampuni diriku. Tapi apabila dia berdusta, semoga Allah mengampuni dirinya. Jadi ujung-ujungnya memaafkan gitu. Kalau ada keburukan dalam diri kita, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kalau perkataan orang itu salah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Jadi saling mendoakan gitu. Itu konsep sederhana yang disampaikan dan diajarkan oleh Imam Ash-Sha'bi. Ini juga selaras dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa 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 amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang ketika mengajak kita bertengkar, mencela kita, itu orang-orang jahil itu, orang jahil. Memang begitu dikatakan penafsirannya oleh para ulama, itu termasuk orang yang jahil. Tinggalkan saja.
Kalau kita diajak bertengkar, tinggalkan saja. Bukan berarti kita lemah. Justru kita kuat, kita bisa mengendalikan diri kita. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang paling kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tidak. Tapi orang yang bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya. Itu orang yang paling paling kuat. Nah, itu adalah eh, cara kita untuk menghadapi berbagai macam keadaan keburukan yang mana kita terkadang tidak expect ya. Orang-orang terdekat kita mencela kita, menggibahi kita, menjelek-jelekkan kita di belakang gitu. Makanya dari awal kalau kita kenalan sama orang, baiknya jangan berekspektasi tinggi terhadap mereka. Karena mereka adalah manusia yang sama dengan kita. Allah katakan apa? Manusia itu zolimnya luar biasa. Masa kita yang sebagai pembaca Al-Quran, kita tidak paham konsep itu gitu. Seharusnya kita praktekkan itu. Bahwasanya Allah mengatakan manusia itu jahilnya luar biasa. Kalau kita sudah paham manusia itu jahil, kenapa kita berekspektasi tinggi terhadap orang? Nah itu. Jadi sebagai penutup barangkali, menjadi buta dan tuli itu bukan berarti kita lemah ya untuk menghadapi hal-hal yang merusak hati kita. Justru kita itu cerdas untuk menjaga kebahagiaan, menjaga kebahagiaan yang bisa menghancurkan kebahagiaan dari hal-hal yang tidak penting. Nah, barangkali itu teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Zulfikar untuk sharingnya pada malam hari ini ya. Masya Allah. Tadi mungkin sedikit menyimpulkan gitu ya. Barangkali buat teman-teman tadi catatannya ada yang kurang gitu ya. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Zulfikar gitu pada malam hari ini. Yaitu jadi takaful itu adalah konsep atau artinya itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting, teman-teman. Hal-hal yang tidak penting gitu. Atau kalau istilah filosofisnya gitu ya, tadi disebutkan stoikisme gitu ya, teman-teman. Stoikisme gitu, di mana kita itu apa ya, tidak menghiraukan hal-hal yang ada di luar kendali kita gitu. Tapi kita berfokus kepada diri kita sendiri gitu. Dan ini tapi bukan berarti kita itu apa tadi ya, acuh tak acuh gitu ya dengan lingkungan sekitar gitu. Bukan berarti seperti itu gitu teman-teman. Tapi ini untuk menjaga kewarasan dan kebaikan kita gitu. Terus tadi juga sempat dikasih tips ya tadi ya cara mempraktekannya gitu ya. Tadi oleh Kak Zulfikar yaitu yang pertama aku catatnya itu tentang filter gitu ya teman-teman. Jadi tapi filter di sini bukan filter Instagram gitu ya, bukan filter TikTok gitu ya. Tapi di sini filter itu ada tiga hal teman-teman, yaitu apa apakah benar gitu ya terkait misal itu yang disampaikan orang lain tentang diri kita. Kemudian yang kedua, apakah hal itu membawa kebaikan gitu kan yang ada di luar kendali kita itu. Terus kemudian yang ketiga adalah apakah bermanfaat gitu. Nah, jika ketiga hal ini sudah kita coba untuk difilter, tidak ketemu nih poin-poinnya, maka kita harus menerapkan konsep buta dan tuli, teman-teman gitu. Supaya apa? Supaya hidup kita itu tetap dalam kondisi yang bahagia, begitu. Nah, itu sih kurang lebih yang bisa saya tangkap tadi dari Kak Zulfikar itu ya, Masya Allah sangat daging banget gitu. Dan barangkali dari Kak Fadli sendiri ada nggak Kak mau menambahkan juga Kak Fadli? Kalau dari saya pribadi, eh, sesuai dengan temanya itu, di sini kita belajar bahwa kita tidak perlu ngedengerin apa yang orang lain bilang. Kita eh, berarti demi demi untuk menjaga keharmonisan kita dengan orang lain, perlunya kita sesuai dengan tema pura-pura untuk
tuli dan pura-pura untuk buta. Soalnya di sini jaringannya nge-lag juga, Kak. Mohon maaf, aku off cam dan apa istilahnya, jaringan lagi tidak baik-baik saja di sini, mendung. Mungkin Oh, itu aja dari saya karena tadi udah dibahas lengkap oleh partner saya Kang Ala. Baik, melangkah ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka berapa pertanyaan, Kak? Tiga ya, Kak Ala? betul. Seperti biasa, kita Tiga. buka 3 kesempatan terlebih dahulu kepada teman-teman yang ingin bertanya pada malam hari ini. Gitu. Oke, Bagaimana teman-teman? ya. Oke, selanjutnya Kak Zulfikar kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak. Ya, baik, silakan. Oke, baik. Silakan kepada teman-teman yang ada di Zoom ini yang ingin bertanya langsung gitu ya. Karena ini kan sharing session gitu ya, teman-teman. Atau nggak mau sharing juga nih pengalamannya teman-teman terkait apa ya? Mungkin ada gitu ya pengalaman diomongin sama orang gitu kan atau dan itu mengganggu banget gitu kan sampai 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 gitu kita capek sendiri sampai sakit hati gitu ya dan kita belum bisa berdamai dengan hal itu gitu. Nah, pada malam hari ini kesempatan banget ya buat teman-teman yang ingin bertanya langsung atau sharing langsung bareng Kak Zulfikar, kami sangat persilahkan ya. Dan buat teman-teman boleh raise hand, terus kemudian nanti bisa tanya langsung kepada Kak Zulfikar. Atau enggak, boleh pertanyaannya diketik di kolom chat ya teman-teman. Kita tunggu nih selama di sini gitu. Oke? Silakan pada teman-teman yang di Zoom pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman yang ada di YouTube gitu ya karena alhamdulillah malam hari ini juga ditayangkan di YouTube juga Kak Zulfikar. Oke, kita tunggu para teman-teman jangan malu-malu ya, malu bertanya sesat di jalan lah teman-teman. Jadi silakan boleh pada teman-teman yang ingin bertanya raise hand aja. Gitu. Ada Kak Fitri Wulandari barangkali, Kak Dina, Kak Rizka, atau Kak Intan, atau Kak Aisyah Senandung, Kak Septi juga boleh nih. Ini ada Kak Infinix X6725. Boleh Kak, silakan yang ingin bertanya atau mungkin oke. Oke, mungkin nah atau dari Kak Fadli barangkali Kak Fadli supaya sambil nunggu teman yang lain Kak. Kalau dari saya pribadi, Kak Ala deh dulu. Oke, boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Mungkin izin ya Kak Zulfikar dari saya sembari nunggu teman-teman yang lain barangkali. Nanti Baik, ada yang... silakan. Oke, Insya Allah, baik. kalau bisa saya jawab, bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, insya Allah ini jadikan PR ya. Oke, siap Kak. Nah, Kak Zulfikar gitu ya. Ini Pak izin bertanya gitu Kak. Tadi kan materinya daging banget itu dan relate gitu ya. Jadi tentang takoful itu mengabaikan hal-hal yang ada di luar kita gitu kan. Bagaimana orang yang mungkin mencaci atau apa ya kayak dia tuh mungkin menjelek-jelekan kita dan lain sebagainya gitu. Nah, ini muncul satu pertanyaan gitu kan. Gimana gitu cara kita misal merespon orang yang memang mungkin dia di luar kita, kemudian dia tuh eh, apa ya konteksnya di sini menghina gitu kan. Nah, itu maksudnya kayak mencaci menghina kita gitu. Sampai itu tuh bawa-bawanya mungkin ranah-ranah keluarga atau enggak ranah ya sampai ranah keluarga atau enggak ranah yang menyentuh privasi banget kita gitu kan. Itu kan apalagi disebarin di publik gitu kan atau enggak sekarang di media sosial gitu kan sih menyinggungnya gitu. Nah, itu kan kesannya kayak ini orang kalau nggak di kita respon tuh dia kayaknya akan terus kayak gini deh gitu. Kemungkinannya gitu kan. Nah, itu kan sementara ketika apa ya tadi di sisi lain kan kita ada cerita dari Imam As-Sardi gitu kan yang mana dia menerapkan ya udah gitu kan kita tetap harus memperbaiki diri kita gitu. Nah, ini kan mungkin jadi sesuatu yang kadang bingung gitu Kak di lapangannya seperti apa ketika praktek gitu. Nah, itu bagaimana dari Kak Zulfikar gitu? Menurut Kak Zulfikar seperti apa cara kita untuk bisa merespon hal tersebut itu?
Baik, terima kasih saudara kami Ta'ala Maulana sebagai moderator untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana cara merespon orang yang di luar kita gitu ya. Hmm. Kadang dia mencaci mungkin di ranah keluarga atau ranah privasi kita. Mungkin susah untuk diberhentikan. Yang pertama itu tentunya di media sosial ya. Di media sosial Ya. yang mana susah sekali untuk mengendalikan apa yang orang perbuat terhadap diri kita gitu. Hmm. Pertama, tentunya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk bersabar. Pertama, bersabar. Kemudian yang kedua, karena media sosial ini sifatnya itu apa ya? Dia lebih kepada teknis ya. Teknis, bagaimana misalnya privasi kita disebarkan gitu. Maka yang pertama, kita harus bertanya pada orang yang memang ahli di bidang media sosial. Bagaimana misalnya privasi kita disebarluaskan. Kita tidak punya kendali untuk atau tidak bisa menghentikan orang tersebut. Maka cara pertama kita harus bertanya pada orang profesional, gitu. Orang yang memang ahli bidang itu untuk menghentikan apa yang dia perbuat terhadap privasi kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk hal-hal yang itu sifatnya celaan atau menghina atau menjelekkan kita di media sosial, itu tadi bahwasanya itu hanya sepanjang lisannya saja. Itu hanya sebuah perkataan yang tidak melukai fisik secara langsung. Kalau itu sudah sifatnya itu sudah melukai fisik, tentu harusnya kita balas. Boleh untuk membalas. Karena kalau mata dirusak ya mata juga dibalas. Kalau tangan dipotong ya tangan Kan. juga kita potong itu. Itu boleh. Itu standarnya kan. Setidaknya itu standarnya. Tapi kalau kita tadi sifatnya hanya sebuah perkataan atau sebuah tulisan, baiknya kita abaikan saja. Nah, itu barangkali itu yang bisa kami jawab. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Luar biasa banget. Betul ya, berarti ya tetap kita harus berprinsip untuk menahan diri gitu ya Kak. Ya, Lagi-lagi sabar dan kalau bisa ya nggak usah dihiraukan gitu ya Pak. Karena eh, capek gitu. Udah akhirnya gitu. kalau media Oh, sosial itu ya semua orang punya 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 hak gitu kan ah, untuk berbicara, untuk menulis sesuatu. Apalagi sekarang contohnya ini contoh sekarang lagi musim Piala Dunia gitu ya. ya, Orang oh minta ampun, ejekannya minta ampun. betul Nah, itu betul. contoh ejekan ya sekarang itu. Ya, gimana lagi? Semua orang berhak untuk mengetik sesuatu, untuk mengucapkan sesuatu itu. Harusnya kita abaikan saja. Hmm. Kalau kita punya misalnya fans ya dukung fans kita tanpa menjatuhkan yang lain gitu. Nah, terkait dengan ya terkait Betul. dengan privasi kita ya selagi kita mampu untuk memberhentikan orang tersebut terkait dengan privasi kita ya kita hentikan. Kita bertanya pada orang yang ahlinya. Kalau hanya sekedar ucapan ejekan atau hinaan tentang keburukan-keburukan kita, ya kita abaikan saja. Barangkali Hmm. itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Zulfikar. Masya Allah. Oke, itu teman-teman, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin disaringkan lagi atau ditanyakan lagi ke Kak Zulfikar, saya persilahkan. Kak, saya mau dong. Oke, boleh. Kak Intan, Ya nih, silakan sesuai Kak. pengalaman. Iya, Oke. jadi gini ya Kak ya, sedikit cerita. Kan saya sudah dikeluarkan nih dari sekolah TK. Nah, terus dari sini tuh saya lagi belajar pengen berkembang, pengen berani di sosial media juga ya Kak. Nah, dari Maaf, Kak, sebelumnya kakak itu sebagai seorang guru di TK gitu. iya guru TK. Nah, ya apa sih pasti adalah kekurangan juga mungkin dari kerjaan dan di balik itu juga
ada yang toksiknya sih, toksik sedikit. Nah, dari dikeluarin itu pun sampai sekarang akun sosmed saya suka dipantau nih sama guru TKB ya. Nah, sebelum dikeluarkan dari grup itu, barulah yang ngeliat akun TikTok saya itu kepala yayasan. Nah, dari situ langsung langsung dikeluarkan tuh di semua grup. Nah, eh, wali murid pun sampai sekarang belum tahu masalahnya kenapa, tapi pernah ada yang nanya, itu kenapa Bunda Intan nggak ngajar katanya gitu. Tapi guru ada kepala sekolah bilangnya sih saya resign padahal saya dikeluarin. Nah, terus ada juga wali murid yang dekat sama saya itu cuman jawab senyum aja. Karena mungkin dulu saya pernah pernah kena kasus gitu sih satu. Cuman kasusnya juga nggak terlalu parah, cuman karena foto bareng gitu sama wali murid, dua wali murid yang dekat sama saya. Ya kemungkinan dari masalah adalah beberapa gitu ya. Terus ini sih yang jadi risih itu cuman masih dipantau akun akun TikTok ya apalagi akun Instagram gitu. Ya mungkin saya di TK kayak kelihatan mungkin lebih kayak kalem banget gitu kan karena juga TK-nya TK Islam gitu ya emang harus benar-benar ngikutin apa apa pakaiannya gitu. Emang saya eh, kalau pakaian mungkin kerudung belum terlalu panjang ya, kadang panjang, kadang pasmina gitu. Cuman kan kalau di TK kan emang harus mengikuti ya peraturan sekolah. Dan juga kalau untuk pasti perempuan juga kadang nggak lepas dari suka selfie atau apa ya selagi belum terlalu parah banget ya masih aman gitu. Terus ini sih cuman dari situ sama dan harusnya pun guru sama kepala sekolah itu harus beritahu kepada wali murid bahwa ada guru itu yang keluar gitu. Beritahu ke wali murid lain, sedangkan udah ada guru yang baru. Cuman pas dari rapat itu kepala sekolah dan guru TKB itu gak beritahu ke wali murid. Malah satu guru TKB ini ngechat sama wali murid yang deket sama saya. Katanya, kok wali murid diem aja ya, maksudnya nggak ngomong kalau Bunda Intan nggak ngajar. Apakah udah tahu sama dari guru-guru apa orang tua lain gitu? Apa udah tahu ceritanya gitu? Nah dari situlah emang agak greget sih. Cuma harusnya kan kasih tahu ya kak ya kalau soal gitu karena sebelumnya juga guru yang sebelum saya itu dia resign diberitahu ke wali murid ini bahwa dia itu resign gitu. Aturan mah jujur aja ya Kak, maksudnya kalau saya emang dikeluarin gitu. Dan saya kayak malesnya itu guru TKB ini suka mantau sosmed saya gitu. Padahal saya tuh pengen belajar berkembang aja gitu, berani di depan kamera ya, yang sesuai kemampuan gitu sih. Emang nggak apa namanya nggak ada sangkut pautnya dengan sekolah TK gitu Kak. Itu Ngerti gak Kak? memantaunya sebelum dikeluarkan atau setelahnya Oh, juga? sebelum dikeluarkan udah pantau sih Kak. Gitu sampai sekarang. Tapi itu juga jarang-jarang ya sampai lihat story story saya juga gitu. Jadi intinya pokoknya ini sebagai tanggapan saya ya. Iya, Inti permasalahannya itu adalah bahwasanya kakak dikeluarkan tanpa diberitahu alasannya gitu ya. iya betul. Ya begitu ya. Bisa dilanjutkan? Ya Kak, segitu aja sih Kak. Mohon diberitahu gimana caranya gitu. Ke apa perlu saya ngomong? Nggak perlu juga sih ya. Selagi saya nggak masalah sama anak-anak ini. Cuman karena guru-guru ini mungkin nggak senang kali ada yang nggak suka sama saya juga. Tapi yang penting masih dari anak-anak ini aman gitu. Nggak ada masalah sama saya. Bahkan anak-anak TKA ini malah pada nyariin saya gitu loh Kak. Dan wali murid juga apa masih sikapnya masih baik-baik aja gitu. Baik, eh, barangkali sedikit bisa saya tanggapi ya. Ini sebagai apa namanya? Berbagi saja, berbagi pandangan karena keterbatasan saya pribadi untuk menelusuri apa yang kakak alami gitu. Tapi secara apa yang kakak sampaikan dari awal tadi, ini sebenarnya sudah saya pikirkan juga. eh
kondisinya terhadap posisi saya di masjid gitu. Kalau seandainya saya mengalami hal yang sama seperti yang kakak sampaikan tadi, sebenarnya saya sudah memikirkan seperti itu. Misalnya, kalau saya pribadi, kalau misalkan dikeluarkan tanpa ada alasan, maka saya pribadi akan menanggapi dengan senang hati, berlapang dada gitu. Nah, itu yang akan saya pertama lakukan, berlapang dada. Kalau tidak diberikan alasan, tidak disampaikan alasan dikeluarkan kenapa, tetapi orang-orang yang di sana di TK tersebut masih bersikap baik, kita hargai kebaikan mereka. Kita hargai saja ucapan yang baik dari mereka, sikap yang baik dari mereka, tetapi kita tidak bisa menyangka, tidak bisa menerka-nerka apakah ada sesuatu di balik kebaikan mereka itu. Barangkali ada niat jahat gitu kan, tapi kita nggak tahu niat jahatnya apa nih. Kita nggak tahu apa faktornya gitu. Kita nggak tahu faktornya. Maka yang bisa kita lakukan adalah pertama, tadi mungkin kakak sudah bertanya, apa alasan dikeluarkan? Kalau pun nggak ada jawaban, maka sikap yang kedua adalah, ya terima aja. Terima, ridho. Kita jangan terlalu bergantung pada orang lain. Gitu. Insya Allah kok masih ada jalan yang lain untuk bisa kita mencari tempat yang baik untuk kita. Karena dengan kondisi seperti itu kita tidak bisa memaksakan. Kalau misalkan kakak nanti paksakan tetap mengajar di sana, maka mental kita akan kena, emosional kita akan kena. Maka kakak tidak akan nyaman untuk mengajar di sana. Maka alangkah baiknya kalau sudah bertanya tidak diberikan alasan dikeluarkan, maka tindakan kedua adalah sikap kita bersabar dan ridho dengan ketetapan yang atau kebijakan yang telah diberikan oleh pimpinan dari TK tersebut. Itu saja barangkali untuk bisa menanggapi terkait dengan kondisi kakak saat ini. Baik. Baik, Kak, terima kasih ya. Oke, Oke, Kak. oke baik, alhamdulillah. Siap, semoga Kak Intan dipermudah itu ya terusannya dan udah nggak dipermasalahkan lagi gitu, aman semuanya gitu. Oke, baik. Alhamdulillah masih ada satu kesempatan lagi teman-teman buat yang ingin bertanya. Apakah masih ada? Oke, mungkin saya itu 1 sampai 3 kali ya. Kalau misal nggak ada yang resen, kita bisa izin untuk lanjut ke sesi selanjutnya. Oh, Kak Fadli. Oke, silakan Kak Fadli, boleh. Baik, izin bertanya Kak. Nah, Dalam konsep tagaful, orang cerdas mengikuti buta dan tuli demi menjaga kedamaian hati dan keharmonisan hubungan. Namun di sisi lain manusia juga memiliki batas energi emosional. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara kita membedakan dengan jelas antara seni tagaful yang matang secara emosional dengan sikap apatis atau rasa bodoh, bahkan denial, pelarian dari masalah, serta di titik mana seorang yang cerdas harus menarik garis tegas untuk berhenti pura-pura tidak tahu, terutama jika sikap diam kita justru mulai dimanfaatkan orang lain untuk bertindak manipulatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih saudara kita untuk pertanyaannya. Bagaimana kita bisa membedakan untuk bersikap taghaful atau dengan bodoh amat gitu ya? Saya sedikit kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita ini, tapi yang bisa saya sampaikan perbedaan dari sifat taghaful dan bodoh amat ini, kalau taghaful itu lebih ke arah ketika kita mendapatkan sebuah celaan, seorang yang menggibahi kita, menjelekkan diri kita di belakang kita. Jadi taghaful itu
baru diterapkan ketika kita mendapatkan sebuah lontaran yang buruk terhadap diri kita. Itu sifat taghaful. Itu memaafkan sikap ataupun perkataan yang buruk orang lain terhadap diri kita. Itu taghaful. Kalau bodoh amat, itu lebih kepada tidak mau tahu dengan keadaan sekeliling itu, dengan keadaan sekitar. Itu bodoh amat. Kalau bodoh amat itu lebih umum sifatnya, lebih umum. Nanti harus bawa ke konteks tertentu juga kalau kita mau terapkan bodoh amat ini gitu. Tapi kalau untuk taghaful ini sendiri itu lebih kepada dipakai ketika kita mendapatkan sebuah celaan atau keburukan dari orang lain. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab barangkali untuk pertanyaan saudara kita. Lebih mohon maaf jika kekurangan dalam menjawab. Mungkin pertanyaan tadi di akhir apa tadi ya? Kita menarik apa tadi? Manipulatif. Iya kak, manipulatif. Bagaimana itu maksudnya? Manipulatif? Seperti orang itu seolah-olah bersikap manipulatif, artinya itu kayak seolah-olah dia mencari kejelekan kejelekan kita untuk memperburuk nama baik kita, kayak begitu sih kak. Bermuka dua tepatnya ya. Ya betul. Ya, bermuka dua. Baik. Ini pengalaman saya pribadi. Seandainya ada orang yang bermuka dua, di depan kita baik, di belakang dia menjelekkan kita, berbuat buruk terhadap diri kita, atau sebuah perkataan yang langsung di hadapan kita, sebenarnya itu bukan sebuah kebaikan untuk kita, tapi keburukan, yaitu berbohong gitu ya, contohnya manipulatif. Seolah-olah dia memuji kita, sebenarnya dia mengakui diri kita itu rendah gitu ya. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, kita menanggapi hal-hal yang memang di kasat mata kita. Kita sebatas itu saja. Tugas kita sebagai seorang muslim, sebatas apa yang kita nampak. Karena kita dilarang untuk berbuat buruk atau berprasangka buruk gitu. Itu. Jadi intinya adalah ketika kita menghadapi orang yang suka manipulatif, respon kita pertama adalah menanggapi apa yang tampak di hadapan kita. Jika orang itu berbuat baik di hadapan kita, perkataannya baik, walaupun kita tidak tahu di belakang itu manipulatif, ya kita tanggapi yang ada di depan mata kita, apa yang kita dengar gitu. Barangkali itu. Baik kak, terima kasih banyak. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali nih sharing sessionnya pada malam hari ini. Tadi Kak Fadli aman? Sudah terjawab, Kak? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelumnya sudah sampai di tiga penanya ya, Kak. Alhamdulillah. Mungkin untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini, kita cukupkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Sampai di sini terlebih dahulu gitu. Dan barangkali buat teman-teman yang ingin lanjut sharing session gitu ya, atau mau nanya langsung nih ke Kak Zulfikar, masih ada pertanyaan yang tiba-tiba ditemui pas besok nih kayak gitu kan, boleh nanti bisa menghubungi atau barangkali bisa via Instagramnya Kak Zulfikar boleh Kak? Ya, fake.jurnal gitu. Oke, Fik.jurnal ya Boleh teman-teman. boleh dicek aja langsung di flyernya yang ada di apa di Instagram Oh kemarin. iya, Yang tadi. iya siap. Oke, buat teman-teman yang pengen tanya langsung atau DM langsung, insya Allah sudah diizinkan langsung ya sama Kak Zulfikar, Masya Allah. Oke, selanjutnya untuk itu, buat teman-teman, semoga tadi yang sudah dibahas, disaringkan, itu bisa jadi manfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, Kak Fadli, sesi selanjutnya apa nih Kak Fadli? Bagaimana suaraku, masih kecil nggak kak? Oke, di Kak Zulfikar aman nggak suara Kak Fadli? Suaranya memang kecil tapi jelas. Alhamdulillah Oke, jelas. Bisa didengar. alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk teman-teman semua jangan lupa dicatat apa yang
nantinya akan disampaikan oleh Pak Zulfikar. Jangan lupa juga untuk memasang di Instastory teman-teman, dan tag akun Instagram Magerin, tag juga akun Instagram pemateri yang Masya Allah sangat luar biasa pada malam hari ini teman-teman. Baik, untuk sesi selanjutnya ada sesi closing statement yang akan disampaikan oleh pemateri yang Masya Allah sangat luar biasa. Kepada Kak Zulfikar, waktu dan layar dipersilakan. Baik, untuk sebagai penutup ya, apa namanya? Sebagai penutup ya untuk kita semuanya, kita harus menanamkan prinsip ini, bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Karena menjadi buta dan tuli terhadap hal yang merusak hati itu bukanlah tanda kita lemah. Itu justru bukti kalau kita itu terlalu cerdas untuk menjaga kebahagiaan di hati kita dari hal-hal yang bisa menghancurkan hati kita atau kebahagiaan diri kita. Barangkali itu untuk sebagai penutup menjadi pegangan pada kita semuanya. Oke, Masya Allah. Luar biasa sekali closing statement yang disampaikan Kak Sulfikar ya, teman-teman. Bisa udah ditulis saya, udah bisa dijadikan wallpaper buat kita semua, buat kata-kata pengingat ya tentunya. Masya Allah. Baik, sekali lagi kami mau ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sulfikar yang pada malam hari ini sudah mau mengisi di sharing session bersama Magrin, teman-teman Magrin. Ilmu yang sudah dibagikan sangat banyak bermanfaat, sangat semoga itu bisa jadi amal jariah tentunya buat Kak Sulfikar, dan Kak Sulfikar juga nggak kapok buat bisa kembali lagi nanti di magrin.id. Sebelumnya Kak, kita ada oleh-oleh dulu Kak. Sebelum Padahal lanjut. Oke, oleh-olehnya boleh ditampilkan ke Kak Operator. Oke, gitu tunggu ya. Nah, ini dia Kak Zulfikar, oleh-olehnya dari kita oh, Magrin.id. Insya Allah. syukran, jazakallah khairan, jazakumullah khairan. Oke Kak, mau ambil dokumentasi lagi boleh Kak untuk malam hari ini? Boleh, boleh Kak. Oke, boleh. Boleh kepada Kakak Operator barangkali saya dibantu untuk ambil sesi dokumentasi. Ada? Oke, tunggu sama saya ya. Izin ya untuk ambil sesi dokumentasi tentunya. Izin satu, dua, tiga. Oke, lagi. Jangan lupa M, Kak. Izin satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillah, ini Kak oleh-olehnya dari Magrin. Semoga bisa bermanfaat dan salam juga dari founder kita Kak Reina Safira Ya, yang belum Kak belum bisa hadir Kak. insyaallah semoga ke depannya bisa hadir ya ikut bersama kita. Semoga ke depannya kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Betul. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya barangkali dari Kak Zulfikar mau melanjutkan aktivitas yang lainnya, kami perkenankan Kak. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan kasiron Kak. Baik, terima kasih pada teman kita, moderator Ada Maulana dan Bang Fadli atas kesempatannya atau sebagai MC atau pembawa acara pada sesi kali ini dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak atas pengalamannya dan pada sesi kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa mengimprove diri saya pribadi dan apa yang saya sampaikan insya Allah menjadi amal jariah untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Saya Amin. ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kak Fadli di mana ini ngomong-ngomong? lagi lagi di rumah Kang, orang orang di
pada tidur semua, nyala lampu Oh, tadi ditegur, makanya disuruh matiin kak, aku matiin. oh, serem banget ini Kak. Oh ya Kak Fatih, ini sesi terakhir Kak, boleh Kak sambil seperti itu nggak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung untuk mengikuti agenda kajian kita pada malam hari ini, dan saya Herul Fadli. Mohon maaf jikalau mungkin di sini gelap, soalnya orang di rumah juga udah tidur. Tadi kasih lampu ditegur disuruh matiin, aku matiin. Dan untuk teman-teman semua, semoga apa yang teman-teman dapatkan, apa yang teman-teman dengarkan pada malam hari ini dapat ilmu yang akan teman-teman sampaikan nanti ke halayak orang, ke halayak banyak orang. Dan saya juga Herul Fadli mewakili rekan-rekan yang bertugas pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau terdapat kesalahan maupun uh, salah kata dari saya pribadi maupun partner saya Ala Maulana Hafiz. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri, saya Herul Fadli pamit undur diri bersama rekan saya. Allah Maulana Hafiz juga pamit undur diri. Marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit undur diri ya teman-teman, Ya, dan sampai jumpa di agenda kajian selanjutnya. Dadah teman-teman, masya Allah, terima kasih sudah Insyaallah. hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur ya. Terima kasih juga kepada tim panitia Magrin, Kak Aisyah, Kak Intan, Kak Septi, Kak Sahid yang udah membantu berjalannya kegiatan pada malam hari ini. Sampai jumpa semuanya, Kak. Kalau kalian mau ikut live atau istirahat, kami persilahkan. Izin.